Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, NPM 1950200077 dari kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PowerPoint atau mind map ekonomi syariah, yaitu tentang efisiensi produksi dan kesehatan bank syariah, di mana materi-materi yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada efisiensi produksi bank syariah, yang kedua ada penilaian kesehatan bank syariah, yang ketiga ada mengukur kesehatan bank syariah, dan yang terakhir ada faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank syariah. Nah, langsung saja, yang pertama itu ada efisiensi produksi bank syariah. Nah, efisiensi produksi bank syariah, yang pertama ada penghematan input dan output, di mana penghematan input dan output ini adalah sebuah proses di mana terjadinya produksi dengan meminimalisir pemasukan atau input dan memaksimalkan output. Nah, artinya suatu proses terjadinya atau proses produksi yang efisien dari bank syariah itu sendiri terjadi ketika input itu lebih besar daripada input itu lebih kecil daripada output. Artinya inputnya minim tetapi outputnya maksimal. Nah, yang kedua ada efisiensi produksi pada bank syariah. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu untuk berdasarkan atau persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai itu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, artinya prinsip bank syariah itu tingkat efisiensinya itu lebih condong bukan ke bunga, artinya lebih ke imbalan atau bagi hasil pada suatu atau jangka waktu yang telah ditentukan pada saat proses yang pertama itu terjadi. Nah, yang ketiga ada operasional bank syariah. Nah, yang pertama ada penghimpunan dana. Nah, penghimpunan dana ini terbagi jadi dua. Yang pertama ada wadiah atau titipan dari pihak lain dan harus dikembalikan kapanpun pemiliknya mengambil. Artinya suatu titipan dari pihak nasabah terhadap bank yang harus dikembalikan kapanpun pemiliknya itu mengambil. Yang kedua ada mudharabah. Nah, mudharabah di sini yaitu perjanjian antara nasabah dengan bank dengan cara membelikan modal dalam mengelola usaha. Nah, artinya di sini adalah sebuah proses transaksi peminjaman dana di mana peminjaman dana ini jelas, yaitu untuk mengelola modal usaha. Dan balik lagi ke efisiensi produksi tadi. Bank syariah itu sistem pembayarannya itu dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, yang kedua ada bagi hasil dan sewa. Nah, bagi hasil ini sesuai dengan yang tadi. Terus sewa, artinya sewa dalam bentuk uang misal. Nah, yang selanjutnya ada pinjam meminjam, atau itu adalah sebuah produk-produk bank syariah. Bagi hasil pinjam meminjam, akad jual beli. Nah, yang terakhir itu ada perbandingan efisiensi produksi bank syariah dengan konvensional. Artinya tingkat efisiensi bank syariah dan konvensional itu ada perbandingannya. Nah, jika bank syariah itu dalam penerapannya menggunakan bagi hasil, artinya bukan menggunakan sistem bunga. Nah, sedangkan bank konvensional adalah bank yang menggunakan sistem bunga, sehingga bagi masyarakat yang memang terutama bagi UMKM, efisiensi produksi bank syariah ini sudah jelas gitu. Artinya tingkat prinsipnya itu lebih memudahkan atau lebih menguntungkan bagi UMKM jikalau kita menggunakan jasa atau produksi bank syariah. Mungkin itu sekian dari saya tentang efisiensi produksi bank syariah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Zulfikar, yaitu tentang
penilaian kesehatan bank syariah. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikar Muhammad Fawaz, NPM 195020078 akan membahas tentang penilaian kesehatan bank syariah. Penilaian kesehatan bank syariah ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/PJOK /03/2014. Di dalamnya yaitu faktor yang menjadi penilaian tingkat kesehatan bank untuk bank umum syariah adalah yang pertama itu ada profil risiko atau risk profile, lalu ada good corporate governance atau GCG, rentabilitas atau earnings, dan permodalan atau kapital. Yang pertama indikatornya itu ada profil risiko. Di sini ada 10 jenis ya. Yang pertama itu risiko kredit, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko likuiditas, yang keempat risiko operasional, yang kelima risiko hukum, yang keenam risiko reputasi, yang ketujuh risiko strategik, yang kedelapan risiko kepatuhan, yang kesembilan risiko imbal hasil, dan yang kesepuluh risiko investasi. Itu adalah 10 jenis profil risiko yang ada di bank umum syariah. Lalu indikator yang kedua yaitu ada good corporate governance atau yang lebih dikenal dengan GCG. Apa itu GCG? GCG ini merujuk pada seperangkat aturan, praktik, dan proses pengendalian perusahaan dengan melibatkan penyeimbangan kepentingan pemangku perusahaan seperti pemegang saham, manajemen, konsumen, pemasok, pemodal, pemerintah, dan masyarakat. Di dalam GCG ini terdapat prinsip. Yang pertama itu adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan menjadi poin penting untuk dapat pengujian GCG. Karena keadilan terhadap pemegang saham bertujuan untuk melindungi hak seluruh pemegang saham dalam perusahaan yang bersangkutan, termasuk bagi pemegang saham minoritas dan asing. Lalu prinsip yang kedua ada transparansi. Setidaknya ada dua keutamaan transparansi dalam GCG. Yang pertama itu transparansi akan membuat direktur dan dewan perusahaan bertanggung jawab atas setiap keputusan dan kesalahan yang mereka ambil. Lalu transparansi yang kedua yaitu transparansi akan menguatkan kepercayaan pemegang saham terhadap perusahaan, baik dalam hal pengelolaan perusahaan maupun pengembalian investasi yang akan menjadi lebih baik. Lalu prinsip yang ketiga yaitu adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini dalam penerapan GCG, dewan perusahaan mempunyai tanggung jawab atas setiap transaksi, aktivitas, keputusan, dan keefektifan kerja perusahaan. Lalu indikator yang ketiga adalah rentabilitas atau earning. Rentabilitas bank merupakan salah satu faktor untuk menilai kinerja sebuah bank. Faktor ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan bank untuk menghasilkan laba. Tujuan pokok untuk rentabilitas ini adalah yang pertama ada indikator efektivitas manajemen. Lalu yang kedua itu untuk alat membuat proyeksi laba perusahaan. Dan yang terakhir adalah alat pengendalian manajemen. Lalu indikator yang terakhir yaitu permodalan atau kapital. Sumber permodalan ada 3, yaitu modal inti, kuasi ekuitas, dan mudharabah. Modal inti bank berasal dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Jadi intinya adalah modal inti adalah modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya. Lalu sumber permodalan kedua adalah kuasi ekuitas. Kuasi ekuitas ini adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening bagi hasil atau yang lebih disebut mudharabah. Ya, dan mudharabah itu sama seperti kuasi ekuitas. Ya, segitu barangkali pembahasan tentang penilaian kesehatan bank syariah. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Puja Lydia. Silakan pada Puja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puja Lydia Kosasi, NPM 1950279. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengukur kesehatan bank syariah. Bank umum syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara
triwulan, yaitu yang meliputi faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu permodalan. Permodalan adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau pemenang saham ditambah dengan agio saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kualitas aktiva produktif atau aset. Kualitas aktiva produktif atau aset merupakan suatu alat untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh pihak bank. Tujuannya yaitu untuk menilai kondisi aset bank termasuk di dalamnya mengantisipasi atas resiko kegagalan pembayaran dari proses pembiayaan. Yang ketiga yaitu manajemen. Manajemen merupakan suatu proses yang dapat mengatur segala sesuatu perlu dilaksanakan guna mencapai target secara kompetitif. Yang keempat yaitu rentabilitas. Rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemanapun bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Lalu yang terakhir yaitu likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menuju kewajiban jangka panjang dalam memenuhi perusahaan yang dimilikinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tita Laila Masriani, NPM 1950280. Saya akan menjelaskan faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank syariah. Faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank syariah. Pengertian dari tingkat kesehatan bank adalah penelitian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Selanjutnya, faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank syariah yaitu melanggar faktor-faktor kesehatan, melanggar ketentuan BMPD, dan melanggar ketentuan PDN. Yang pertama, faktor-faktor kesehatan bank yaitu permodalan, yang kedua kualitas aset, yang ketiga rentabilitas, yang keempat likuiditas, yang kelima sensitivitas terhadap risiko pasar, yang keenam manajemen. Lalu pelanggaran yang kedua adalah melanggar ketentuan BMPD, batas maksimum penyaluran dana. Pertama, pelanggaran dihitung berdasarkan jumlah kumulatif pelanggaran BMPD kepada debitur individual, debitur kelompok, dan pihak terkait dengan bank terhadap modal bank. Yang kedua yaitu sanksi pengurangan nilai kredit sebagai berikut. Yang pertama, untuk setiap pelanggan BMPD, nilai kredit dikurangi. Poin 5. Untuk yang kedua, untuk setiap 1% pelanggaran BMPD, nilai kredit dikurangi 0,05 dengan maksimal 102. Selanjutnya yang ketiga, melanggar ketentuan PDN, posisi devisa neto. Yang pertama, pelanggaran terhadap ketentuan PDN dihitung atas dasar jumlah kumulatif pelanggaran yang terjadi dalam 1 bulan yang dihitung atas dasar laporan mingguan yang memuat rata-rata hari dalam seminggu. Yang kedua, sanksi pengurangan nilai kredit untuk
1% pelanggaran PDN, nilai kredit dikurangi 0,05% dengan maksimal 5. Terima kasih. Sekian dari kelompok Dan dari kami. kelompok ini, Kurang mohon maaf. lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari cinjar yang sering.